Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku tema 6 kelas 6 SD MI pada subtema 1 pembelajaran yang kelima. Baik. Mari kita sebelum belajar awali dengan doa bersama. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Baik, kita lanjutkan ya. Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan kemudahan di dalam belajar. Kalian juga akan mendapatkan kemudahan untuk memahami pelajaran. Tetap semangat ya dalam belajar. Baik, mari kita buka subtema 1 pembelajaran kelima ya. Baik. Nah, ini bagaimana pembelajaran kelima ini kita masih membahas tentang hal-hal yang menyangkut pubertas ya. Nah, mari kita mulai. Apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Ayo menulis. Apa yang dimaksud dengan poster? Coba tuliskan pengetahuanmu tentang poster pada kolom berikut ini ya. Nah, kita ulangi ya. Saat itu sudah ya, kalian sudah pernah belajar tentang poster ya di semester 1. Nah, ini kita bahas lebih jauh. Ini contohnya ya. Ayo mengamati, perhatikan gambar poster berikut ini. Ini poster ya. Nah, ini posternya judulnya Tips Sukses Pubertas. Nah, di sini ada ya langkah-langkahnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, seperti apa? Nah, kalian coba buka bukunya ya. Kalian pelajari kembali. Nah, amati poster ini. Baik. Pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Nah, pernah nggak ya lihat ini poster yang seperti ini? Di manakah kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Ini merupakan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tersebut ya ini ya memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki ya. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Nah, pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar poster ini ya tersebut. Untuk membuat poster terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster ya. Dalam membuat poster ini, pertama harus diperhatikan judul ya, judul nih. Ya, judul poster harus singkat, padat dan jelas ini.
singkat, padat, dan jelas. Tips sukses pubertas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Nah, ya. 2. Informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak 1 meter. Contoh, isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas, yaitu pengertian pubertas, ciri-ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. 3. Gambar, ya. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. 4. Sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari sumbernya bisa berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Contoh, penulisan daftar pustaka dari buku dengan 1 orang penulis sebagai berikut. Nama penulis, tahun, nama buku, kota penerbit, nama penerbit. Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma dan nama depan penulis. Judul buku ditulis miring atau huruf bentuk italik, ya. Kamu sudah mengetahui unsur-unsur poster. Kemudian, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 anak. Diskusikan bersama kelompokmu tentang kerangka perencanaan poster dengan tema pubertas. Kamu dapat mengembangkan tema tersebut untuk dibuat judul. Contohnya, tentang tanda-tanda pubertas, cara mengatasi permasalahan pubertas dari sisi kesehatan, serta cara mengatasi atau permasalahan pubertas dari sisi perilaku atau sikap. Tulislah juga nama-nama anggota kelompokmu dalam kerangka perencanaan poster tersebut, ya. Tuliskan perencanaan kelompokmu pada selembar kertas, kemudian kumpulkan kepada gurumu. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan. Dan masih banyak kegiatan lain yang bisa kamu lakukan. Pada masa pubertas, hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa dan harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Bacalah bacaan berikut, semoga menginspirasi dirimu. Nah, ini ya. Ini contoh peduli lingkungan yang dilakukan oleh seseorang, ya, yang masa pubertas. Nih, kita baca bersama, ya. Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Nah, coba ya, apa isinya? Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Seperti yang dilakukan
Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai kelompok lingkungan Emirat EEG dalam kampanye ya Rikle diprakarsai kelompok lingkungan Emirat EEG dalam kampanye Reforest Repeat. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Wadba di Abu Dhabi memulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam dikutip dari Gulf New mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujarnya. Sumbernya ini ya, sumber bacaan ini adalah ini ya, yang dari internet ya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tuliskan pada kolom yang tersedia. Apa judul bacaan di atas? Nah, judul bacaan di atas apa? Judulnya adalah Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Nah, ini judulnya ya. Judulnya Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 koran bekas. Nah, di sini ya. Ditulis ya. Baik. Apa kata kunci judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas nih. Kata kuncinya apa? Kata kunci pada bacaan di ini ada aktivitas peduli lingkungan dan kumpulkan koran bekas ya. Jadi ini kata kuncinya aktivitas peduli lingkungan dan kumpulkan koran bekas. Ini kata kuncinya ya. Baik. Kita ini. Nah, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci adalah terdapat aktivitas yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas. Ya, ulangi lagi. Terdapat aktivitas yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas ya. Nah, baik, yang keempat ini, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Nah, isi bacaan setelah membaca semua teks ya,
sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci. Ya, ini ya. Baik. Mari kita ini kan ya, renungkan. Nah, ini apa informasi ya? Apa informasi yang ada di sini yang telah kita pelajari bersama ya? Ini menjadi renungan dan kalian sudah bisa belajar ya hari ini ya, melalui video ini tentang bagaimana peran peduli lingkungan seorang anak yang pubertas ya. Dia berperan dan sangat mendukung terhadap kelestarian lingkungan hidup ya, dengan cara mengumpulkan koran bekas, barang-barang bekas ya, sehingga menjadi nilai ekonomis ya, sehingga tidak berserakan. Baik, kalian juga dengan adanya contoh tadi ya, adanya Sam itu ya, anak kelas 6 SD di Abu Dhabi, itu kalian harus tergerak hatinya ya, untuk bisa berkreasi untuk peduli terhadap lingkungan ya. Kita harus mendukung bagaimana lingkungan ini supaya bersih ya, supaya nyaman ya, supaya segar. Baik, ini kita renungkan ya, apa yang telah kamu lakukan agar lebih paham ya, bagaimana. Kalau belum kamu pahami apa saja ya, kalian boleh ditanyakan ya, nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan ya, contoh dari kehidupan sehari-hari ya, manfaat apa yang kamu peroleh. Nah, ini semua jadi bahan renungan ya, yang baik bisa dicontoh ya. Baik, bersama orang tuamu carilah bacaan mengenai kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan temuan ya. Baik, di sini apa judul yang kamu temukan bersama orang tua? Nah, kalian mencari bacaan, lalu kalian tuliskan judulnya apa, kata kuncinya apa, lalu informasi apa yang diperoleh dari kata kunci itu, apa isi bacaan tersebut ya. Kalian bisa cari di internet, di buku-buku ya, di majalah, koran dan sebagainya ya. Semoga kalian mengetahui. Ya, sekian ya pembelajaran 5 ya. Pembelajaran 5, kalian nanti dilanjutkan dengan pembelajaran 6 ya, dari subtema 1, tema 6, kelas 6 SD maupun MI. Semoga kalian paham dan kalian bisa mengikuti jejak Sam yang telah peduli terhadap lingkungan. Baik, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sekian, semoga apa yang telah disampaikan